Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nugroho. Pada video ini akan memberikan solusi untuk pandemik COVID-19 untuk memenuhi UAS matkul kewarganegaraan. Saya tidak tahu apakah apa yang akan saya sampaikan merupakan solusi untuk pandemik. Tapi kalau membicarakan tentang solusi untuk masalah yang berkaitan dengan pandemik, saya cukup percaya diri kalau video ini masuk ke dalam kategori yang diinginkan. Dan untuk bagian kewarganegaraannya mungkin bisa masuk ke hak warga untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sebelumnya, saya akan membacakan struktur dari video ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19. Lalu, saya akan membahas permasalahan kuliah online. Lalu yang terakhir, tentu saja solusi dari saya. Sebenarnya saya lebih suka kalau disebut masukan daripada solusi, tapi nggak apa-apa lah. Oke, langsung saja. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Oke, cukup itu saja penjelasan tentang COVID-19. Karena bagian tadi hanya ada agar video ini bisa mencapai minimal, yaitu 7 menit. Sekarang kita masuk ke langkah yang telah diambil pemerintah untuk menangani COVID-19 ini, yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB memiliki imbas kepada sistem pembelajaran, yaitu diberlakukannya kuliah online. Dikarenakan kuliah online diadakan secara mendadak, maka terdapat beberapa masalah dalamnya. Dan mohon diingat, masalah yang saya sampaikan di sini adalah masalah yang saya temukan di dalam kuliah online Teknik Informatika UIN Sunan Kalijaga. Ada 3 masalah yang saya temukan. Yang pertama yaitu permasalahan yang terkait dengan platform teks seperti WhatsApp dan e-learning. Lalu permasalahan yang terkait dengan platform online meeting seperti Google Meet. Lalu yang masalah terakhir adalah dosen yang AFK. Oke, kita masuk ke permasalahan yang pertama. Permasalahan yang pertama itu bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu chat 1 paragraf dan chat per kalimat. Apa maksudnya? Untuk yang chat 1 paragraf, seringkali ketika kelas online diadakan dan berbasis teks seperti di WhatsApp atau e-learning, yang mempresentasikan atau dosen menyampaikan materi dalam 1 paragraf. Hal ini membuat pembaca menjadi susah memahami pokok pikiran atau poin-poin yang disampaikan. Contohnya, ketika saya ingin menyampaikan apa itu coronavirus, apa itu COVID-19, dan apa saja gejalanya, saya tidak menuliskannya menjadi 3 paragraf yang terpisah seperti ini, tapi justru saya menuliskannya menjadi 1 paragraf utuh seperti ini. Tentu saja pembaca kebingungan mana yang coronavirus, mana yang COVID-19, dan mana gejalanya. Hal tersebut juga berlaku untuk chat per kalimat. Misalnya, bukan menuliskan menjadi 1 paragraf, tapi mengetik 1 kalimat lalu dikirim, lalu mengetik kalimat berikutnya, lalu dikirim kalimat berikutnya, dan dikirim. Hal ini juga mempersulit pembaca untuk menangkap poin-poin yang ingin disampaikan.
Lalu masalah yang kedua yaitu masalah yang terkait dengan platform online meeting. Dalam kasus ini Google Meet. Masalahnya adalah suasana menjadi sunyi. Apabila suasana sunyi karena mahasiswa memperhatikan dosen menyampaikan materi, itu tidak mengapa. Akan tapi yang saya dapatkan, yang saya lihat adalah pemateri menyampaikan melalui presentasi online tidak atau jarang menyiapkan presentasi terlebih dahulu, sehingga ketika jam kuliah datang, pemateri membuka e-book atau membuka artikel lalu membacakan apa yang ada di dalamnya. Dan karena hal tersebut menurut saya kurang efektif, tentu mahasiswa jarang ada yang menanggapi atau excited. Lalu untuk masalah yang ketiga, dosen AFK. Apa itu AFK? AFK meaning sebentar ya, away from keys. Oke, jadi intinya menghilang. Oke. Untuk masalah dosen yang AFK ini saya lebih memilih untuk no comment. Oke. Itulah permasalahan-permasalahan yang saya temukan. Lalu kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu solusi. Saya memiliki dua solusi. Solusi yang memberatkan dosen dan yang tidak terlalu memberatkan dosen. Kita mulai dari yang memberatkan dosen terlebih dahulu, yaitu membuat modul. Membuat modul belajar sendiri. Solusi pertama ini adalah solusi yang membutuhkan effort lebih dari dosen, karena jarang ada modul yang dibuat agar pembaca dapat belajar sendiri di rumah. Di sini saya akan memberitahu modul seperti apa sih yang efektif, dan BTW modul bisa berupa teks seperti buku atau slide dan juga video. Modul akan efektif ketika isinya seperti pembaca sedang belajar memasak kepada seseorang. Mengapa? Orang tersebut memberikan kita arahan agar melakukan ini dan itu, lalu ini, lalu itu. Ketika belajar memasak dari seseorang, bukan melalui buku resep atau asal-asalan. Kita tidak dipusingkan dengan detail-detail seperti jenis-jenis kecap misalnya. Seperti ada kecap asin, ada kecap soyo, ada kecap manis, ada kecap Inggris. Tapi kita hanya diajarkan hal-hal yang memang penting untuk membentuk pemahaman kita. Lalu solusi yang kedua, yaitu pemateri memberikan modul. Inti dari solusi ini adalah pemateri atau dosen memberikan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa untuk belajar sendiri. Jadi ketika dosen terlalu sibuk sehingga tidak dapat membuat modul sendiri, pemateri atau dosen dapat memberikan modul yang telah jadi sebagai gantinya. Tapi tentu sudah direview sehingga modul yang diberikan adalah modul yang memang efektif untuk belajar mandiri. Nah, sebelum menutup, saya ingin memberikan beberapa contoh modul berupa teks dan video yang menurut saya bagus untuk dijadikan referensi. Yang pertama untuk berbasis teks, yaitu ada Java programming.mooc.v. Ini. Di sini pembaca akan disediakan alur yang runtut sehingga tidak perlu pusing-pusing harus mulai dari mana lalu lanjut ke apa. Mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan di dalamnya juga dibagi menjadi beberapa bagian pula. Lalu untuk contoh yang berbasis video ada di YouTube. Yang pertama channel The Net Ninja. Secara pribadi saya sudah belajar HTML, CSS, JavaScript, Vue, Firebase,
dan ada lagi 2 melalui channel ini, dan saya dapat sampaikan kalau channel ini memberikan pelajaran secara singkat, padat, dan jelas, dan dengan video yang hanya berdurasi sekitar 5 menit 10 menit. Lalu untuk contoh yang lain yang berbahasa Indonesia itu adalah web programming Unpas. Kalau untuk secara pribadi saya belum pernah belajar melalui channel ini, tapi kalau dari teman-teman saya banyak yang merekomendasikan channel ini, sehingga bisa dicobalah untuk belajar dari channel ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga dengan video ini semester 3 kuliah online-nya dapat lebih baik daripada semester 2.